Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat siang teman-teman mahasiswa STEPI Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi pada mata kuliah bagian yang keempat dari hadis ahkam muamalat. Pada pertemuan ini kita akan membahas hadis-hadis tentang jual beli, syarat-syarat dan larangan-larangannya, serta khiyar dan juga jual beli inden atau jual beli salam. Baik, langsung saja kita akan membahas hadis yang pertama. Yang ini, yang nomor 20. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jadihi. Hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dan dari mbahnya radhiyallahu anhum. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? La yahillu salafun wa bai'un. Tidaklah halal menghutangkan dan juga menjual. Wala syarotoni fi bai'in. Dan tidaklah halal dua syarat dalam satu bai'. Wala ribhuma la yudman. Dan tidaklah halal keuntungan dari apa yang tidak ditanggung. Wala bai'uma laisa indaka. Dan tidak halal menjual apa yang tidak ada padamu. Maksud dari hadis ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam jual beli. Yang pertama, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menghutangkan dan menjual. Maksud dari kalimat ini, la yahillu salafun wa bai'un, adalah bahwa misalkan ada orang menghutangkan uang kepada orang lain. Katakanlah A menghutangkan uang kepada B. Jadi B hutang kepada A. Kemudian A menjual suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari biasanya karena B berhutang kepada A. Misalnya A menjual satu buah handphone yang pada umumnya handphone ini harganya 2,5 juta. Tetapi karena B berhutang kepada A, maka si A ini menjual lebih mahal daripada 2,5 juta. Misalkan menjual dengan 2,7 juta. Si A menjual lebih mahal kepada B karena B berhutang kepada A. Ini maksudnya la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menghutangkan dan menjual lebih mahal. Itu tidak boleh dalam hukum Islam. Wala syartoni fi bai'in. Dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Contohnya begini. Misalkan si A menjual 1 meter kain atau 2 meter kain kepada B. Kain misalkan mau buat baju. Kemudian A bilang, aku mau menjual kain ini kepadamu dengan syarat aku yang menjahit dan yang melondrinya. Ada dua syarat, yaitu yang pertama yang menjahit kain itu, yang kedua yang melondri kain itu. Berarti ada dua syarat. Ini tidak diperbolehkan oleh agama. Kalau satu syarat itu boleh. Misalkan aku akan menjual kain ini kepadamu dengan syarat aku yang menjahitnya atau aku yang melondrinya saja. Satu syarat diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dua syarat. Kemudian wala ribhuma la yudman. Dan tidak halal keuntungan dari apa yang tidak ditanggung. Mala yudman, yang tidak ditanggung maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada di tidak ada pada saat transaksi. Karena sesuatu yang tidak ada kan artinya tidak ada jaminan,
tidak ada yang ditanggung seperti itu, tidak ada jaminannya. Menjual sesuatu yang tidak terlihat, yang gaib, yang tidak ada, itu tidak diperbolehkan. Karena dalam transaksi jual beli, barangnya itu harus ada, diketahui seperti itu. Nah, pada jual beli kontemporer, kalau ada jual beli yang barangnya tidak terlihat, itu boleh asal memang ada jaminan ya. Ada jaminan, ada yang disebut dengan sampel seperti itu. Misalkan kamu mau menjual beras sebanyak 1 ton, ya tidak harus kamu membawa beras ke ke tempat transaksi semuanya. Boleh hanya memperlihatkan sampelnya saja, atau kalau zaman sekarang ya memperlihatkan fotonya seperti itu. Jadi yang jelas yang tidak diperbolehkan itu adalah menjual barang yang tidak ada jaminannya seperti itu, yang tidak ditanggung. Kalau ada jaminannya ya tidak masalah, jaminan bahwa barang itu ada seperti itu. Wala bai'u ma laisa indaka, dan menjual apa yang bukan milikmu. Tidak boleh menjual apa yang bukan milik kita. Karena dalam transaksi jual beli yang boleh dijual adalah yang menjadi milik kita, selama kita menjual atas nama kita sendiri. Berbeda dengan misalkan kita seorang reseller seperti itu, atau seorang agen menjualkan barang orang lain, atau seorang karyawan toko yang menjualkan milik bosnya, itu diperbolehkan karena dia memang tidak menjual atas nama dirinya. Dia menjual memang ya sebagai karyawan seperti itu. Sebagai karyawan atau sebagai wakil kalau dia seorang agen, itu tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah menjual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Itu maksud dari hadis ini. Kemudian hadis yang selanjutnya akan kita bahas adalah hadis ini, yang itu nomor 14. Wa an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencegah an asbil fahli, dari ongkos mengawinkan pejantan. Para peternak biasanya itu mengawinkan pejantan ya, misalkan sapi ya, sapi dikawinkan dengan pejantan. Karena dalam dunia peternakan itu tidak mudah untuk mengawinkan binatang ternak seperti itu. Nah, biasanya kalau seekor pejantan dikawinkan, dia akan kehilangan tenaga seperti itu. Nah, kemudian si pemilik pejantan ini akan lebih memberikan makanan yang lebih banyak daripada biasanya setelah mengawinkan pejantan tersebut. Nah, maka adatnya orang-orang yang baru mengawinkan ini minta ongkos ngarit suket, ongkos memberikan makanan kepada si pejantan ini, karena pejantan jadi tenaganya melemah seperti itu. Maka tidak boleh mengambil ongkos dari mengawinkan pejantan. Nah, adapun kalau mengasih atau memberikan di luar itu ya boleh-boleh saja, karena nggak enak kan, misalkan si tukang yang punya sapi jantan misalkan, itu kan jadi ngaritnya lebih banyak. Nah, ini kan kasihan ya, maka dikasih sedekah apa boleh gitu kan, pas bertamu bawa gula teh dan sebagainya, ini untuk sedekah untuk kamu, boleh-boleh saja. Atau kasih amplop itu kan, dalamnya ada uangnya, boleh-boleh saja, selama itu bukan atas nama ongkos. Kalau atas nama ongkos maka tidak diperbolehkan seperti itu. Teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-29 nih, yaitu wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah mencegah untuk menjualnya seorang dari hadirun itu wong kota ya, atau orang kota, libadin kepada orang pegunungan. Maksudnya orang-orang yang tahu harga menjual semena-mena kepada orang yang nggak tahu harga. Misalkan ada orang di Jogja ya, Jogja kan termasuk kota, dia membawa handphone dibawa ke pegunungan, ke dalam pedalaman Papua misalkan seperti itu. Menjualnya semena-mena ya, harga yang di sini
1 juta dibawa ke sana di 20 juta, itu semena-mena. Tapi selama masih wajar karena biaya ongkos kirim dan sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah di luar batas kewajaran itu tidak diperbolehkan. Wala tanajasu, dan janganlah berbuat najas. Kemarin najis telah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Wala yabi'u ar-rajulu ala bai' akhihi, dan tidaklah diperbolehkan seorang laki-laki menjual atas jual beli saudaranya. Artinya tidak boleh jika kita sudah menjual barang kepada saudara kita, kemudian kita jual lagi, itu nggak boleh. Misalnya si A ini sudah deal menjual HP-nya kepada si B. Alhamdulillah. Si A sudah deal menjual HP-nya kepada si B. Tapi kemudian si A ini mendapatkan penjual C, pembeli C, mendapatkan pembeli C yang lebih mahal daripada si B. Kemudian dia jual kepada si C. Padahal tadi sudah di deal-dealan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Menjual barang atas jual beli saudaranya itu diperbolehkan. Wala yakhtubu ala khidbati akhihi, ini lanjutan hadis ya. Dan tidak diperbolehkan melamar atas lamaran orang lain. Wala tas'alu al-mar'ah talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi inaiha, dan tidaklah boleh seorang perempuan meminta untuk menceraikan saudaranya supaya dia mengisi posisi saudarinya tersebut. Nah, ini pembahasan lain ya, tapi yang jelas tadi adalah pembahasan tentang jual beli seorang yang kota kepada orang pegunungan, dan juga tidak boleh berbuat najas, dan juga tidak boleh menjualnya seorang laki-laki kepada atas jual beli saudaranya, seperti itu. Baik, teman-teman, setelah kita membahas tentang jual beli, kita sekarang berpindah pembahasan terhadap kepada bab khiyar. Ini khiyar. Khiyar itu adalah kesempatan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli. Dari hadis dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, idza tabaya'a ar-rajulani, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa, maka setiap satu dari keduanya diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Wa kana jami'an, dan dua-duanya boleh melakukan. Au yukhayyar ahaduhuma al-akhar, atau salah satunya mempersilakan salah satu yang lain untuk melakukan khiyar. Fa in khayyaru ahaduhuma al-akhara fatabaya'a ala dzalika faqad wajaba al-bai'. Jika salah satunya mempersilahkan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian keduanya bertransaksi jual beli, maka sungguh jual belinya sudah tetap. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a walam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'. Dan jika keduanya berpisah setelah bertransaksi jual beli, dan salah satunya tidak meninggalkan jual beli, maka walam yatruk wahidun minhuma al-bai', dan salah satunya tidak meninggalkan jual beli, faqad wajaba al-bai', maka jual beli itu juga sudah bersifat tetap. Jadi apa itu khiyar? Khiyar itu adalah kesempatan untuk melanjutkan atau menghentikan jual beli. Dalam hadis ini disebutkan adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah khiyar atau kesempatan untuk melanjutkan atau menghentikan jual beli yang berkaitan dengan tempat. Jadi misalkan ada dua orang, si A dan si B. Dia melakukan transaksi jual beli. Sebelum A dan B ini berpisah dari tempat jual beli ini, transaksi ini, maka dua-duanya atau salah satunya boleh membatalkan jual beli itu selama belum keluar dari tempat transaksi, seperti itu. Itu namanya khiyar majlis. Kemudian ada juga khiyar syarat ya. Khiyar syarat itu adalah khiyar yang dipersyaratkan. Misalkan saya beli baju ya. Misalkan saya mau membelikan baju untuk istri saya. Kemudian saya bilang pada penjualnya, ini saya beli baju tapi dengan syarat saya nanti ngomong dulu sama istri saya warnanya cocok apa tidak. Nah kalau cocok maka saya lanjutkan, kalau nggak cocok saya tukar. Itu juga namanya khiyar, itu khiyar syarat, seperti itu. Ada juga khiyar aib. Khiyar aib itu adalah khiyar
yang disebabkan karena ada cacat yang disembunyikan oleh penjual dan diketahui setelah sampai di rumah, misalkan seperti itu. Misalkan kamu beli baju di toko, ternyata setelah disampai di rumah dibuka dari kardus, dari plastik, dari bungkus, udah dimakan tikus. Nah, maka itu boleh dikembalikan. Jadi khiyar ada 3 ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, dan juga ada khiyar aib. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab salam. Ya, salam itu adalah istilah bahasa Arab dalam jual beli bahasa Arab ya. Kata lainnya adalah salaf. Salam atau salaf sama saja. Artinya adalah jual beli inden. Jual beli yang belum ada barangnya. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah datang ke Madinah, wahum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Dan orang-orang ahli Madinah melakukan transaksi inden dalam jual beli buah-buahan 1 tahun atau 2 tahun dan 2 tahun. Faqala, maka Rasul bersabda, man aslafa fi thamarin fal yuslif fi kailin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang pesan inden dalam transaksi buah-buahan, maka hendaklah dia melakukan inden dengan takaran yang ditentukan, yang jelas, dan juga waktu yang ditentukan. Jadi salam adalah jual beli inden yang diperbolehkan dan sudah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Contoh yang modern adalah misalkan ada seorang calon pembeli memesan baju ya, memesan baju dengan warna tertentu dan ukuran tertentu serta model tertentu, dan saat itu bajunya belum ada seperti itu kepada seorang pembeli. Maka dia mengatakan, saya mau beli baju dengan warna ungu misalkan, ukuran 39, modelnya yang terbaru misalkan seperti ini, modelnya ini, maka itu diperbolehkan seperti itu. Nah, dalam transaksi salam uangnya harus di muka ya. Kalau uangnya nggak di muka, maka itu nanti ada akad lain seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan yang cukup ini ya, karena materi cukup banyak. Silakan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.